Saya ingin mempertegas mengulang tentang Rebo Wekasan yang sudah kita lalui. Sehari yang lalu kita bertepatan dengan Rebo Wekasan atau Rebo terakhir dari bulan Safar. Banyak yang meyakini bahwa Rabu terakhir dari bulan Safar itu merupakan, atau Safarnya sendiri, bahkan secara umum Safarnya sendiri diyakini sebagai bulan yang membawa kesialan. Banyak kalangan, banyak orang yang meyakini bahwa Safar merupakan bulan yang membawa kesialan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la adwa wala safara wala hamata. Ada di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular karena hakikat datangnya bulan Safar, wala safar, dan tidak pula ada kesialan karena hakikat datangnya bulan Safar, wala hamata, dan tidak pula ruh orang yang mati menjadi burung yang terbang. Di dalam hadits sahih ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan demikian. Nah, kita cari tahu asbabul wurudnya, asbabul wurud haditsnya. Kenapa Rasulullah tiba-tiba berkata demikian? Nah, sebagaimana ini sudah saya rangkum, sudah saya kutip, kitabnya ada ya, Lataiful Ma'arif, Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Di sini dari mulai halaman 97 terus sampai beberapa halaman berikutnya, ya, termasuk penjelasan hadis yang tadi. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau meriwayatkan, beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Hambali, tapi punya salah satu guru itu orang yang punya akidah tajsim. Tajsim itu mujassimah. Ya, gurunya tidak hanya satu, gurunya banyak. Tapi salah satu guru dari Imam Ibn Rajab itu adalah penganut madhab tajsim, menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah diam di arasy, artinya punya tempat. Allah punya wajah, katanya. Allah punya tangan, punya kaki, duduk di kursi, kemudian kadang naik turun langit dan bumi seperti astronot, gitu ya. Nah, jadi itu tajsim, itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa gurunya Imam Ibn Rajab? Salah satunya guru beliau yang ternyata punya akidah tajsim, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pengarang nih kitab Tibbun Nabawi, pengarang kitab Zadul Ma'ad, dan beberapa kitab yang lainnya. Saya punya kitab-kitabnya, ya. Jadi siapa Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Murid Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah pernah beriktiqad tajsim, tapi menurut sebagian para ulama di akhir-akhir hayatnya, akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah bertaubat atas akidah tajsimnya. Ya. Secara fikih ngikutinnya madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Tapi sekarang pengikut-pengikutnya yang sekarang di kurun akhir nih, yang sangat gandrung kepada Ibnu Taimiyah, gandrung kepada Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah, mereka hanya mengambil, termasuk gandrung kepada Imam Ahmad bin Hambal, hanya mengambil dan mengamalkan sebagian ajaran daripada Imam Ahmad bin Hambal,
tapi sebagiannya lagi dibuang. Karena sebagian yang dijadikan sebagai i'tiqadnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka syirik-syirikan, mereka kafirkan, seperti tabarruk, ngalap berkah, seperti ngalap berkah. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal pernah meminum air cucian gamis hadiah dari Imam Syafi'i, hadiah dari gurunya. Bekas Imam Syafi'i dikasihkan gamisnya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dikirimkan, ternyata dicelupkan ke baskom yang berisi air, kemudian diminum oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan begitu pula Imam Asy-Syafi'i ketika mendengar Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad, ketika Imam Asy-Syafi'i sudah pergi ke Mesir, ternyata mendengar kabar bahwa Imam Ahmad dipenjara, disiksa oleh penguasa Mu'tazilah pada saat itu, karena Imam Ahmad menolak menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tetap Al-Quran adalah kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sana'u. Maka Imam Ahmad bin Hanbal gak bisa kompromi dengan pemimpin Mu'tazilah pada saat itu. Beliau disiksa, dipenjara. Nah, Imam Asy-Syafi'i mendengar berita itu, mengirim muridnya untuk pergi ke Baghdad, dan kalau sudah ketemu dengan Imam Ahmad, mintakanlah kepadanya baju yang dipakainya saat ia disiksa mempertahankan akidah tersebut. Terus dibawa ke Mesir oleh muridnya Imam Syafi'i, diserahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i mencelupkan baju Imam Ahmad bin Hanbal, sang murid yang disayangi tersebut, ke airnya kemudian diminum oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh sang guru. Tuh, tabarruk. Kalau orang Wahabi bilangnya syirik, ya, khurafat lah dan semacamnya. Nah, kita kembali kepada pengarang kitab Lataiful Ma'arif. Beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata, Adnal murada anna ahlal jahiliyati kanu yastashimuna bisafar. Sesungguhnya dulu, ya, yang dimaksud dengan hadis yang tadi kata Rasulullah, tidak ada la safara, la adwa wala safara wala hamada. Maksudnya kenapa Rasulullah kok mengatakan demikian? Apa landasannya? Dasarnya kenapa? Ternyata dahulu orang-orang jahiliyah menganggap bahwa bulan Safar itu pembawa kesialan. Datangnya bulan Safar itu membawa kesialan. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang jahiliyah berkata, innahu syahrun masy'umun, sesungguhnya Safar adalah bulan yang sial. Gitu. Fa'abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika, maka Rasulullah menepis ungkapan orang-orang jahiliyah dengan hadis tadi. Rasulullah membatalkan persangkaan orang-orang jahiliyah, i'tiqadnya orang-orang jahiliyah dengan hadis tadi. Ya. Karena buktinya apa? Nah, Rasulullah sendiri di dalam beberapa riwayat menikah di bulan Safar. Rasulullah pernah menikah di bulan Safar, dan pernah juga beliau menikahkan beberapa putrinya di bulan Safar. Tuh, termasuk juga nenek saya ulama wanita. Ketika menikahkan uak-uak saya di bulan Safar, banyak jamaahnya, masyarakat itu yang aduh punyai katanya, jangan di bulan Safar, nanti gimana tenang naon, kata enggak apa-apa, kata nenek saya. Ya alhamdulillah enggak apa-apa, sampai tua uak saya biasa aja, ya enggak berarti muda terus. Uak saya ngalamin tua sekarang. Nah, justru ketika nenek saya menikahkan uak saya, itu menikahkan anak-anaknya berarti kan, di bulan Safar, orang lain juga ada yang hajatan di bulan Safar. Alhamdulillah, numplak semua undangan, ya kan? Jadi untung bandar.
Kalau coba bulan haji biasanya yang hajat di mana-mana ya kan, orang yang milih dulu lah akhirnya. Coba kalau di bulan Safar hajatnya numplak semua di tempat jenengan, begitu, nggak usah takut. Biasa saja yang kerja yang lembur-lembur, jangan berarti mendem di rumah aja ngegedein kentut doang. Wa hadza hakahu Abu Dawud an Muhammad bin Rashid al-Makh'udi amman sami'ahu yaqulu dzalika wa la'alla hadzal qawla ashbahu al-aqwali wa katsirun minal juhali yatasha'abu bis-safar wa rubbama yanha 'anis safari fihi wa tasha'umu bis-safar huwa min jinsi tiyaratil munhiyyi anha, hiya min jinsi tiyaratil manhiyyi anha. Jadi justru ketika orang-orang itu meyakini bahwa datangnya bulan Safar tersebut membawa kesialan, itu adalah perilaku tiara. Apa itu? Meyakini adanya tanda-tanda keburukan dan itu membawa keburukan, datangnya sesuatu dengan membawa keburukan. Itu justru terlarang dalam akidah. Ini dalam keterangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Lalu kemudian bagaimana dengan penjelasan banyak dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini, bahkan dalam hal ini mereka menyampaikan ilham yang diterima oleh sebagian para wali, ba'dul arifin. Sebagian para wali, artinya di sini juga ada kalangan ulama yang sudah mencapai derajat wali, yang mereka diberikan inkisyaf, diberikan mukasyafatul qalbi, terbuka mata batinnya, sehingga mereka diberikan rahasia-rahasia Allah Ta'ala oleh Allah melalui para malaikat. Sebagaimana dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa ma'na. Allah memberikan hikmah, rahasia-rahasia ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang tertentu saja ya. Dan siapa orang yang mendapatkan rahasia-rahasia ilmu tersebut, hikmahnya Allah, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan anugerah yang sangat agung, yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa mengambil pelajaran. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang berakal sehat. Bagaimana mengambil pelajaran dalam hal ini? Nah, ketika ada wali-wali Allah yang diberikan firasat, diberikan ilham, ilham itu sama dengan kita firasat nih kalau bahasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu firasatan mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang-orang yang beriman. Ya, kalau wali jelas orang-orang yang beriman. Mukmin itu belum, sudah pasti ya, mukmin itu sudah pasti muslim, walaupun umat terdahulu seperti nabi-nabi terdahulu itu mukmin. Ya, bahkan mereka juga muslim. Jadi kalau mukmin pasti muslim, walaupun mereka bukan umat Nabi Muhammad, bahkan Nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, ia adalah seorang hamba Allah yang hanif, yang suci bersih, yang muslim. Nabi Ibrahim sendiri mengaku dirinya sebagai muslim, ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga keluarga Nabi Yakub, mereka mengaku sebagai muslimun, nahnul muslimun. Jadi para nabi terdahulu orang-orang yang beriman, dan mereka tentu adalah seorang muslim. Jadi muslim tidaklah hanya sebatas orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW yang iman kepada Nabi Muhammad, tapi justru jauh sebelum itu pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, yang diutus oleh Allah, mereka pun dikategorikan sebagai muslim karena mereka mukmin. Dan orang muslim belum tentu mukmin. Kenapa? Banyak kok pada saat Ramadan orang muslim tapi ngudun ya siang hari, itulah. Ada ya juga yang di pabrik-pabrik jadi kolektor nasi bungkus, nasi padang. Yang begitu ada itu. Ramadan, sahur jam berapa? Jam 11 siang sahur. Masya Allah.
saur tani, lain saur sepuh lain. Muslim ya muslimnya mana? Nah, orang muslim belum tentu mukmin, tapi kalau orang mukmin sudah pasti muslim. Karena kalau orang mukmin, biarpun dikatakan PKI, biarpun dikatakan kafir, biarpun difitnah, maksudnya difitnah, biarpun difitnah liberal, biarpun difitnah ahli bid'ah, biarpun difitnah syirik, biarpun difitnah khurafat, zindik, karena dia beriman dan mengamalkan keimanannya, yakin bahwasannya dipuji tidak akan menjadi bintang yang gemerlapan di atas langit, kemudian dihina pun tak akan menjadi sampah. Dia tetap berjalan dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu yang didapatkannya, dengan ilmu yang dipelajarinya. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, difitnah PKI lah, difitnah liberal lah, difitnah apa, tidak masalah, terserah, karena dia yakin bahwasannya sebaik apapun dirinya, bagi orang yang membencinya tetaplah buruk terlihat. Tapi seburuk apapun seseorang, bagi orang yang sangat mencintainya tetaplah akan terlihat indah dan tak terlihat noda sedikit pun. Maka orang yang beriman, dia akan mengamalkan keimanannya, walau difitnah, dicaci maki, dikucilkan, dia tetap mengamalkan keyakinannya. Begitu ya. Tapi ada orang muslim ketika dipuji, naik ibadahnya, tapi ketika difitnah, dicaci maki, turun ngedrop, begitu, dia tinggalkan ibadah. Bisa seperti itu. Itu baru muslim saja. Ya, belum sampai mukmin. Karena kalau mukmin, dia tidak berharap pujian dari orang lain atau sum'ah, dia tidak berderma karena ria, tidak beramal juga karena ujub juga, akan tetapi tulus karena Allah. Dia yakin Allah maha melihat dan maha mengetahui kadar ketulusan dari apa yang diamalkannya. Itu mukmin, ya. Kata Rasul, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Perhatikanlah oleh kalian firasatnya orang-orang mukmin, karena mereka atau ia melihat dengan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Jadi sekelas ulama yang mencapai derajat waliullah, tentu mereka mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, dan ilham itu merupakan cahaya petunjuk, yang dimana sebagian ba'dul arifin itu kelompok orang yang bermakrifat, kenal kepada Allah Ta'ala, mereka ada yang secara batinnya, ya, mereka melihat, mendapatkan ilham pemberitahuan bahwasannya pada saat hari terakhir bulan Safar yang bernama Rabu yakni Rabu terakhir bulan Safar, turun, menurut mereka turun atau disiapkan, diturunkan sebanyak, beda-beda nih riwayatnya. Ada ulama atau wali tersebut yang mengatakan 320.000 macam, sedangkan kuantitasnya lebih dari itu. Macam penyakit, macam bahla, bukan cuma penyakit, macam malapetaka, macam balai untuk setahun ke depan. Ada yang menurut ulama yang lainnya sebanyak 360.000 macamnya, sedangkan kuantitasnya lebih banyak. Sedangkan kalau menurut Grand Sheikh Abdullah Faiz Al-Dagestani, sebanyak sampai 70.000 macamnya balai yang akan turun untuk ke depan. Kok beda-beda? Kenapa sih? Kita pahami perbedaan dari inkisyafnya para awliya Allah ini terkait kurun waktu hidup mereka berbeda-beda. Yang menyebutkan 320.000, yang menyebutkan 360.000, yang menyebutkan 70.000, itu ternyata berbeda-beda kurunnya. Dan juga mungkin saja inkisyaf itu pun berbeda-beda apa yang disampaikan malaikat kepada mereka. Dan bisa jadi memang karena mungkin di tahun itu
berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Jadi tidak setiap tahun itu sama jumlahnya, macamnya itu, ya. Hanya Allah kalau yang tahu jumlahnya. Mungkin diberitahukan cuma macam, itu macam, bukan jumlah, bukan macamnya, ya. Macamnya saja, jumlahnya ya sangat banyak. Bisa jadi satu macam jumlahnya lebih banyak, bisa. Contoh seperti corona saja sekarang kan sudah macam-macam, ya kan? Corona sudah bermutasi, sudah macam-macam. Nah, gitu. Dan jumlahnya banyak, ya kan? Corona ternyata jumlahnya juga banyak, yang menyebar di mana-mana juga jumlahnya begitu banyak. Contoh seperti itu. Jadi kuantitasnya tentu hanya Allah yang Maha tahu. Bagaimana menyikapi ini semua, ya, tentang Rebo terakhir bulan Safar, yakni Rebo Mukasan. Ada sebuah hadis yang kita bisa konfirmasikan pada sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir. Kemudian saya sudah mengkonfirmasi juga di dalam kitab Faidul Qadir karya Asy-Syaikh Al-Munawi, yang dimana ada sebuah riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamirrin. Hari terakhir hari Rabu terakhir dalam satu bulan itu merupakan hari nahas yang bertubi-tubi. Hari nahas yang bertubi-tubi ataupun terus menerus. Ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud bulan tersebut khusus bulan Safar. Akan tetapi para ulama yang lainnya diantaranya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud bukan hanya bulan Safar, tapi setiap bulan di kalender Hijriah. Maka Rabu terakhir itu yaumun nahsin mustamirin. Jadi tidak hanya bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di setiap bulan itu menurut penjelasan orang ulama ahli hadis berbeda-beda. Ada yang menyebutkan yang dimaksud adalah bulan Safar, yang dimaksud oleh ahli hadis yang lain bukan hanya bulan Safar, karena tidak disebutkan Safar di sini. Akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamirin. Ya, karena tidak disebutkan spesifik bulan Safar di sini, pokoknya dalam setiap bulan katanya gitu. Keterangan ini ada di dalam riwayat Imam Waqi di dalam Al-Ghurar, kemudian riwayat Ibnu Mardawai di dalam At-Tafsir Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, juga Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir fi Ahadits Al-Basyir An-Nadhir, juga Al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari di dalam Al-Madawi Li'inalil Jami'us Shaghir wa Syarhil Munawi. Akan tetapi kita harus tahu hadis ini riwayatnya dhaif. Hadis ini riwayatnya dhaif. Dhaif itu lemah. Apakah boleh kita mengamalkan hadis dhaif? Itu dulu yang perlu dijawab. Saya akan menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, ya. Al-Adhkar Imam An-Nawawi halaman 12 sampai 13. Ini sampai sini. Gak usah diperbesar mas, biarin aja. Kalau ada orang yang mau lihat kitabnya suruh datang aja ke majelis, biar ngaji langsung saya liatin, suruh baca, bisa nggak bacanya? Karena banyak orang sok tahu disuruh baca kitabnya nggak bisa, itu banyak. Ya, kalau langsung ketemu datang biasanya sadar dari wahabinya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau cuma bisanya di medsos doang, susah sadarnya. Ya, itu dia kelakuan karena salah pilih channel YouTube. Makanya tontonlah Ahbabur Rasul Indonesia dan santri Ahbabur Rasul. Betul tidak? Ini saya ada kitabnya. Jadi ini yang menyampaikannya Imam An-Nawawi. Ya, karena banyak orang yang tidak percaya
bolehnya mengamalkan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Maudhu itu palsu, kalau dhaif melemah. Faslun, berikut ini adalah suatu fasal. Qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim, telah berkata para ulama dari kalangan ahli hadis, bukan ahli browsing. Ya, ini beneran ulama ahli hadis, bukan ahli internet, ahli browsing atau ulama atau ubaro, bukan. Ini beneran ulama ahli hadis wal fuqaha'i dan ahli fikih. Ahli fikih itu jangan pikir mereka tidak ahli Quran dan hadis. Ahli fikih itu ahli Quran dan hadis. Wa ghairihim, dan yang lainnya termasuk ahli tafsir, berarti kan. Mereka mengatakan ya juzu, boleh, wa yustahabbu, dan dianjurkan, disunnahkan, apa al-amalu, beramal, fil fadaili, di dalam ranah fadilah. Fadilah itu amal-amal tambahan, amal-amal sunnah. Contoh memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak thalabul ilmi, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak sholat sunnah. Contoh seperti itu, ya. Itu fadilul amal. Wat targhib, dan motivasi. Wat tarhib, dan peringatan. Boleh dan dianjurkan dalam hal fadilul amal, targhib dan tarhib, bil haditsid dha'ifi, dengan menggunakan hadis yang dhaif, malam yakun maudhu'an, selama bukan hadis palsu, selama bukan hadis maudhu'. Contoh hadis maudhu', hadis palsu yang mana? Tiap datang awal bulan Hijriah, suka banyak orang ngirim WhatsApp broadcast, sebentar lagi atau esok adalah datangnya bulan contoh Dzulhijjah, datang bulan Rabiul Awal. Siapa yang memberitahukan berita tentang datangnya bulan ini, maka dia akan mendapatkan ampunan selama 80 tahun lamanya. Palsu. Jamaah Bapak Rasul jangan ikut-ikutan tuh nyebarin yang begituan, ya, yang palsu-palsu, bohong itu mah. Kalau hadis dhaif seperti hadis tentang pernyataan khabar, artinya ini informasi, hadis ini informasi bahwasannya di rebo' terakhir setiap bulan Hijriah itu adalah hari nahas yang berkelanjutan, maka itu hadisnya hadis dhaif, dan pengamalan hadis dhaif itu boleh dan bahkan dianjurkan, bukan dalam ranah hukum. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami, adapun tentang hukum halal, haram, wal bai', dan juga jual beli, wan nikah, wat thalaq, wa ridzalika fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih awil hasani illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dzalika, kecuali dalam hal ihtiyat dalam bab-bab yang tadi disebutkan. Nah, apalagi coba kita pelajari hadis yang tadi menyatakan adanya hari nahas tersebut pada rebo' terakhir itu kan dhaif. Itu mencakup tentang hukum halal haram wajib tidak? Tidak. Di sini bukan larangan, tidak ada kan? Tidak ada nahyu, larangan di sini, atau perintah. Karena ini hari Rabu terakhir di setiap bulan, maka kalian selayaknya harus begini-begini, atau tidak boleh demikian-demikian. Tidak ada kan begitu? Cuma menyebutkan sebagai informasi. Jadi apalagi tentang hanya sebatas informasi saja, maka penggunaan hadits dhaif itu sah-sah saja, boleh saja diamalkan atau dipakai. Ini mengkonfirmasi ilham sebagian para wali yang tadi. Lantas bagaimana kita meyakini tentang ilham para wali? Baik, karena yang sering menuduh itu orang-orang Wahabi, sebaiknya saya juga
menyampaikan apa yang menjadi i'tiqad dari orang yang sangat dibanggakan dari kalangan oleh orang-orang Wahabi maksudnya ya. Artinya di sini ulama rujukan. Kalau Wahabi sendiri kan pencetusnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab ini senang membaca atau merujuk juga kepada kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah, walaupun jauh kurunnya, tidak satu kurun, tidak. Hanya sering membaca kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang media informasi cepat. Jadi di awal-awal Syekh Ibnu Taimiyah beliau beriktikad tajsim, menyamakan Allah dengan makhluknya. Murid-muridnya yang dari berbagai daerah sudah pada pulang kampung membawa ilmu dari Syekh Ibnu Taimiyah, termasuk ilmu tajsim tadi, menulis kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah tersebut. Akhirnya tersebar, yang kemudian saat di akhir-akhir hayatnya Syekh Ibnu Taimiyah sadar itu justru kurang tersebar luas. Padahal di dalam keterangan Imam Adz-Dzahabi itu pengarang kitab Syiarul A'lam An-Nubala, juga Hambaliyah sama. Kemudian juga selain Syiarul A'lam An-Nubala ada juga Tarikhul Islam. Kemudian juga dalam keterangan riwayat yang lainnya dari kitab-kitab yang lain, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ketika meninggalnya itu banyak orang yang berbondong-bondong berebut air bekas memandikan jenazah beliau. Ternyata tabaruk ya, orang-orang bertabaruk dengan air bekas mandinya Syekh Ibnu Taimiyah, itu ada keterangannya. Kemudian juga ada keterangan bahwa seorang hakim agama pada masa itu, seorang ulama, didatangi tamu yang juga ulama, ustadz lah ya, tamunya itu ustadz lah kurang lebih. Dia bercerita bahwasannya dia habis ziarah dari makbarah Syekh Ibnu Taimiyah dan membawa debu tanah kuburan Syekh Ibnu Taimiyah yang ia akan campurkan dengan celak itu sifat mata ya, yang akan diberikan kepada anak-anaknya untuk mengobati penyakit mata anaknya. Mungkin anaknya bintitan kali ya. Sampai-sampai sang hakim agama itu merasa takjub. Karena apa? Ternyata banyak orang yang menggunakan debu kuburannya Syekh Ibnu Taimiyah untuk tabarruk malap berkah. Tidak dilarang oleh sang hakim agama tersebut, walaupun dia ada ulama besar. Artinya dia paham bahwasannya orang ini pun yang datang kepadanya tamunya juga orang berilmu juga, dan tidak sampai pada makam syirik. Itu namanya tabarruk. Jadi ada keterangan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang meyakini karomahnya para wali? Di dalam kitabnya beliau yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau berkata, wa min usuli ahli sunnati, dan di antara pokok atau prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu at-tasdiqu bi karamatil awliya'i, mempercayai karomah-karomah para wali, wa ma yajrillahu ala aydihim, dan apa yang diberjalankan oleh Allah, yang terjadi dijadikan oleh Allah melalui tangan-tangan para wali, min khawariqil adati, nyatanya contohnya ya berupa apa? Berupa hal-hal yang tidak sesuai dengan adat, menyelisihi hal yang biasa, artinya hal yang luar biasa ya. Tidak seperti adat. Seperti adat orang tidak bisa berjalan di atas air, contoh. Ini bisa berjalan di atas air. Saya juga sering berjalan di atas air di sini. Ini di depan, ini kan air, ini bawahnya, ini di atasnya kan jembatan. Saya sering. Kadang saya nongkrong di sini di atas air, di atas jembatan ini. Jadi di atas air sambil saya ngasih makan ikan. Ya, Mas Fajar apalagi tiap hari wali itu. Wali ikan. Wali santri karena beliau ngajar. Fi anwa'il ulumi, di berbagai macam bentuk ilmu, wal mukasyafati, dan mukasyafah terbukanya mata hati. Justru meyakini karomah para aulia Allah dengan adanya hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa gitu loh, di luar kebiasaan,
Itu adalah prinsip orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Wahabi sekarang ini, mereka yang mengikuti Ibnu Taimiyah, justru kenapa saya bilang mengikuti Ibnu Taimiyah? Karena mereka sangat gandrung kepada Ibnu Taimiyah dan dijadikan rujukan utama. Justru mereka itu banyaknya tidak yakin dengan karomatnya para wali. Mereka bilang, apa itu pengkultusan, apa itu khurafat, takhayul katanya. Sampai-sampai keberadaan para wali pun yang beneran ada, seketurunan-keturunannya ada pun ditiadakan, seperti Wali Songo. Ya, katanya Wali Songo tidak ada, tapi urusannya dengan politik, katanya Wali Songo itu utusan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Gemblung. Dibilang Wali Songo nggak ada, tapi untuk pembenaran politiknya, pergerakan politiknya, dia bilang katanya Wali Songo itu utusan dari khilafah Turki Utsmani. Kacut, pokok dasar. Lantas bagaimana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi tentang revokasan? Apa sih kemudian selain daripada informasi tentang adanya wabah atau balai, berbagai macam balai yang diturunkan untuk setahun ke depan, apalagi kalau itu kan tadi itu urusan Anda, mau percaya mau tidak, itu bukan kewajiban, bukan kewajiban, ya. Akan tetapi secara umum meyakini bahwa Allah itu memberikan karomah kepada para wali, itu wajib kita yakini. Sama dengan wajibnya kita meyakini mukjizat yang diberikan Allah kepada seluruh para nabi dan rasul. Begini, kita meyakini bahwa Allah memberikan karomat kepada para wali dengan berbagai macam khawariqul adahnya. Kita wajib meyakini tentang Allah memberikan karomat kepada para wali. Begitu. Tapi jika terjadi keanehan kepada manusia, ada seorang manusia diberikan keanehan, nah kita kan masih samar, itu wali apa bukan, betul tidak? Kita masih samar. Ketika masih samar itu wali atau bukan, kecuali wali-wali yang masyhur, jelas kewaliannya masyhur. Ada wali yang masyhur banyak, paling banyak. Yang masyhur juga ada. Ketika kita masih ragu karena mastur, ada hal yang aneh, kemudian kita kurang yakin itu karomah, itu tidak langsung dikatakan kita kufur karena hal yang mastur, artinya masih ragu. Karena hal-hal yang aneh ini diklasifikasikan, kalau diberikannya kepada calon nabi namanya irhas, kalau diberikannya kepada nabi dan rasul namanya mukjizat, kalau diberikannya kepada ulama namanya ma'unah, kalau diberikan kepada ulama yang soleh, ya, bukan ulama atau ubaru, bukan, ulama yang benar, ulama itu ma'unah. Kalau diberikannya kepada wali, termasuk wali yang tidak alim, termasuk wali yang tidak alim. Kalau ulama jadi wali biasanya naik derajatnya tinggi, biasanya dalam kewalian. Ada wali yang tidak alim, wali awam. Nah, ini dapat karomah, karomah. Ada orang biasa, IQ-nya tinggi, pintar, diberikan kemampuan hal yang aneh, itu namanya maziyah, ya, maziyah. Kemudian ada keanehan diberikan kepada orang yang bertolak belakang dengan syariat, namanya istidrajun. Istidraj, bukan istijrat, ya, jarodun, istidraj, ya, darajat, istidraj, sungkunan artinya. Jadi, nah, kalau kita tidak meyakini yang sudah jelas, masyhur kewaliannya, kesolehannya, kewaliannya, kemudian diberikan khawariqul adah, kita mengingkari, wah, belain wali, gitu ya. Kita dengan bencinya begitu, bisa dosa besar, bisa kufur bahkan. Ketika nah dah Allah karomah dah segala contoh seperti itu, kufur. Tidak meyakini karomah secara satu kesatuan, secara umum lah gitu istilahnya.
maka bisa kufur. Ternyata kita kemudian mendapati informasi adanya anjuran melaksanakan sholat pada saat Rebo Wekasan. Ada ulama yang menganjurkan sholat pada saat Rebo Wekasan. Bagaimana dengan sholat Rebo Wekasan? Tidak ada sholat Rebo Wekasan. Jawabannya itu usolli sunnata akhirul arbi'ai minas safari rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan Rebo Wekasan rakaataini lillahi ta'ala. Dan tidak boleh. Ini juga dinyatakan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kemudian oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, ulama keturunan Nusantara yang menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Ya, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ya, termasuk juga di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abi Bakar Syato Ad-Dimyati, pengarangnya dimakamkan di Kaliwungu. Ya, ulama luar Indonesia. Juga oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, murid dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ya, beliau orang India, Al-Maribari. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawi Hadithiyah. Ulama-ulama ini mengatakan bahwasannya siapa orang yang melakukan sholat sunnah khusus Rebo Wekasan maka harus dilarang. Itu bid'ah mungkaroh kalau dia meyakini atau membuat sholat Rebo Wekasan. Tapi jika melaksanakan sholat sunnah hajat maka itu boleh. Melaksanakan sholat sunnah mutlak maka itu boleh, karena tidak boleh dilarang kapanpun, ya, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya belum datang. Nah, lihatlah channel YouTube saya yang lain tentang sholat sunnah, ya, yang boleh atau yang tidak di waktu yang diharamkan itu. Nggak tahu udah keluar apa belum itu videonya. Jadi kalau sholat sunnahnya sholat sunnah hajat, Rasulullah ketika mau perang beliau seringkali sholat sunnah hajat, tapi bukan sholat sunnah peperangan, itu sholat sunnah hajat. Jadi Rasulullah ketika mau menghadapi peperangan beliau sholat dulu, itu namanya sholat sunnah hajat, bukan sholat sunnah lil harbi, bukan sholat sunnah khusus karena perang, bukan, tapi sholat sunnah hajat ketika meminta kemenangan kepada Allah karena akan menghadapi peperangan. Maka sholat sunnah yang dilakukan atau dianjurkan ulama ketika hari Rebo Wekasan pun jangan sholat sunnah Rebo Wekasan, nggak ada sholat sunnah itu, tapi sholat sunnah hajat lidaf'il bala atau sholat sunnah mutlak itu boleh, tidak haram. Ya, kenapa kok sholat sunnah yang diajarkannya ulama itu bukan orang bodoh, ulama itu orang yang pandai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Mereka paham wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, begitu kan? Contoh kalian mau minta tolong kepada Allah supaya tidak di PHK, supaya pabriknya tidak gulung tikar. Ada tidak Rasulullah mengajarkan jika pabrikmu akan bangkrut karena COVID maka sholat sunnah lah? Ada enggak? Ada tidak? Tidak ada. Akan tetapi jika kita melakukan sholat sunnah hajat kepada Allah supaya pabrik tempat kita bekerja itu baik, dalam keadaan aman dan selamat,
kita pun tidak di PHK, boleh tidak sholat hajat seperti itu? Boleh. Siapa yang melarang? Tak caplok gumplang-gamplang sira. Boleh. Jenengan nih sholat hajat, ya, ingin dapat jodoh santri ahbabur rasul, boleh tidak? Boleh bisa. Boleh. Semangatnya sampai yang sudah nikah aja boleh ya, memang boleh lagi gitu. Boleh lagi. Boleh tak? Kita sholat hajat minta kepada Allah supaya dapat jodoh santri pengajian, santri majelis ahbabur rasul. Padahal tidak ada haditsnya. Kata Rasulullah, jika kelak kalian mau mendapatkan jodoh anak majelis, maka lakukan sholat hajat 2 rakaat. Tidak ada. Tapi jika kita melaksanakan sholat sunnah hajat, kemudian selesai sholat sunnah kita doa, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang terbaik, jodohku. Gitu kan? Gitu. Tapi nggak usah ketika doa sambil menyanyikan lagu anak, nggak usah. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan aku jodoh. Sama-sama ngaji di ahbabur rasul, ya Allah. Ini saya ngaji di ahbabur rasul. Kalau ternyata dia melaksanakan sholat sunnah hajat, punya hajatnya bukan hajat yang pernah ada di zaman Rasulullah, ya nggak apa-apa. Karena urusan hajatnya urusan bebas, ya. Tapi pelaksanaan sholatnya ketika mengharapkan dikabulkan hajatnya boleh. Termasuk diantara ingin dikabulkan oleh Allah supaya selamat terhindar dari keburukan, itu hajat kita juga namanya, betul kan? Nah, maka minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian selain itu, ada ulama yang menganjurkan kita berdoa. Ada yang membuat redaksi doa sendiri, boleh? Boleh. Para sahabat banyak yang membuat redaksi doa sendiri, jangankan doa, talbiyah. Sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar bikin redaksi talbiyah sendiri. Sholawat, sahabat Abdullah bin Mas'ud bikin sholawat sendiri, ya, menambahi sholawat Ibrahimiyah, ada di dalam kitab Jala'ul Afham. Apa itu kitab Jala'ul Afham? Karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kok ngambil dari rujukan itu lagi? Sengaja supaya ini menjadi tamparan keras. Kalau kurang tamparan keras nih, pakai tangan saya atau pakai sendal saya. Tamparan keras kepada orang Wahabi yang suka memfitnah-fitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan punya kitab-kitab karya ulama mereka. Di antaranya saya punya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 20 jilid. Ya, ada itu bid'ah hasanah karya Syekh Ibnu Taimiyah, ada di situ, ada, ya. Nantilah atau lihat ini linknya di atas. Hanya bisa dilihat oleh orang yang punya kuota internet saja. Ini linknya ada di atas nih. Bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah ada. Ya. Kemudian Jala'ul Afham itu karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, bukan Imam Ibnul Jauzi, beda. Kalau Imam Ibnul Jauzi kurun hidupnya di kurun 400-an Hijriah. Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ulama ahli hadis dari kalangan madhab Hambali, jauh kurunnya dengan Syekh Ibnul Qayyim, sebelum Ibnu Taimiyah bahkan, ya, sebelum Syekh Ibnul Qayyim kurunnya. Kalau Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali itu kurun 400-an Hijriah. Oleh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meles itu mah. Asli Al-Hafidh. Nah, jadi boleh kita menggunakan doa redaksi ulama, boleh saja. Kenapa kok dianjurkan doa sampai ada yang membuat redaksi doa khusus untuk perbokasan? Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum, ya, walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhir. Wallahu wa rasuluhu a'lam muradi wa makna. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Adapun orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni apa?
Maka sambungannya kepada ud'uni astajib lakum. Orang yang enggan berdoa, maka dia sombong, menyombongkan diri kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Tuh, jadi kalau kita doa, niatkan kita tawadhu kepada Allah. Makanya sahabat Umar bilang, aku tidak takut jika doaku tidak diijabah. Yang ku takutkan Allah tidak memberikan hidayah kepadaku untuk terus mau berdoa. Jadi orang malas berdoa itu sombong. Ya, orang enggan berdoa, malas berdoa, sombong. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu. Dan juga kata Rasulullah, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang merubah qada kecuali doa. Maksudnya ada sesuatu hal yang merupakan pintu rahmat Allah yang bisa merubah qada. Mu'allaqun yang digantungkan kepada apa? Kepada ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kedua, ikhtiar dengan cara doa. La yaruddul qada'a illa du'a. Begitu kan? Kemudian dengan sedekah, ulama juga mengajari sedekah. As-shadaqatu tanfa'ul balaya. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Kemudian juga bakiru bis sedekah fa innal bala'a la yatakhatta bis sedekah. Jadi sedekah itu benteng. Maka dengan ini semua semoga saja kita diberikan perisai, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi aturan syariat Islam. Begitu. Selamat tadi yang penting kita tawakal dengan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal sepenuhnya kepada Allah. Jangan kita tatoyur menganggap Safar adalah bulan yang membawa kesialan. Jangan. Ya, yang kerja silakan kerja. Yang keluar silakan keluar, tidak apa-apa. Jangan mendem di rumah, ngegedein kentut doang. Lantas bagaimana dong? Kan tadi ada perisai, ada benteng, ada doa, ada sholat, ada sodakoh, ada zikir, ya kan? Ini kan perisai semuanya. Maka lakukan itu. Jadi tidak masalah dengan Safar, nggak apa-apa. Rasulullah menikah juga, dalam beberapa riwayat dijelaskan menikah juga pernah menikah di bulan Safar. Kemudian juga pernah menikahkan putrinya juga di bulan Safar. Pernah Rasulullah bepergian juga di bulan Safar. Tidak masalah. Maka inilah keterangan tadi, i'tiqad yang diajarkan oleh Rasulullah, la adwa wala safara wala hamata. Jadi yakinlah kepada Allah, jangan kita apatis, gampang putus asa, tapi harus optimis. Karena kata Allah, nahnu biqadri dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka atau keyakinan hambaku kepadaku. Itu namanya sugesti, bukan sugante, sugesti, ya. Ada lagi ulama yang memberikan tulisan doa dan ayat, petikan ayat Quran. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ilyasin, salamun. Akhirnya kita ngalamun yang ada. Tapi ini mah beneran doa, beneran petikan ayat Quran, bukan kita yang ngalamun. Yang ngalamun mah di sini nih. Kemudian ditulisnya pakai za'faron, lalu dilebur dengan air, dimasukkan ke gentong, dimasukkan ke toren, dimasukkan ke sumur, ke bak. Tapi jangan yang di dalam toilet, jangan yang di dalam kamar mandi atau ya. Yang di luar kamar mandi harus tahu adab. Ini banyak orang nyemplungin tulisan asma Allah, petikan ayat Quran ke bak yang ada di kamar mandi. Bukan begitu caranya. Masukkan di gentong yang ada di luar kamar mandi, air gentongnya ambil satu ember, campurin ke air yang ada di kamar mandi, gitu caranya. Atau di toren di atas, jangan di tempat kita buang najis, jangan di tempat kotor kita tempat buang najis, jangan. Paham? Bagaimana dengan kita tabaruk ngalap berkah menggunakan tulisan air doa? Orang Wahabi banyak yang menuduh kita yang melakukannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh sebagai pelaku syirik.
syirik, 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 asal tulisan doa apa syirik. Saya pakai lagi nih Tibbun Nabawi lagi, karya ulama rujukan Wahabi lagi, supaya Wahabi cager, sadar, jangan memfitnah terus orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam ini. Kita orang Islam, orang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah difitnah terus sama Wahabi. Wahabi itu fitnah terbesar akhir zaman. Ada di dalam kitab Tafsir As-Sawi yang belum dirubah oleh Wahabi, yang belum ditahrif. Syekh Ahmad As-Sawi menjelaskan, ya, dalam menafsirkan sebuah ayat tentang fitnah akhir zaman, itu Wahabi fitnah akhir zaman, tapi dirubah sekarang cetakannya, tidak ada kata itu. Ini masih bahasa Arabnya, ya, sudah dihafsain. Mau ketinggalan tidinya udah dia ada getan. Pokoknya kalau saya punya kitab ini beberapa cetakan yang berbeda. Artinya beberapa percetakan yang berbeda supaya diklopkan dan tetap klop sama. Artinya tidak ada bedanya, tidak ada rubahnya. Saya punya empat dari percetakan yang berbeda. Nah ini pada bab huruf kaf, Kitabul lil Umma, tulisan untuk menyembuhkan orang yang sakit panas. Qala Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi berkata, Balagho Aba Abdillah, aku datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Marwazi beliau datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau berkata, Anni umimtu, wahai Imam Ahmad, aku ini sedang menggigil sakit panas. Kalau nggak diobatin step nih bentar lagi ya. Ngegelnya tetap, ngegelnya tah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Fakatabali minal humma raq'atan fiha, maka Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan untukku pada secari kertas, yang tertulis pada kertas tersebut Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran. Bismillahi wa billahi wa Muhammadin Rasulillahi, doa tawassul dengan asma Allah dan dengan hakikat Allah Ta'ala dan dengan wasilah Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian ditambah dengan ayat Quran lagi, petikan ayat Quran, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarina. Ditambah lagi dengan doa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila ishfi sahib hadzal kitab. Ada tulisan ini, ya Allah, sembuhkanlah orang yang membawa tulisan ini, bihaulika wa quwwatika jabarutika ilahal khalqi, amin. Diapain? Dikalungkan kepada Imam Al-Marwazi, maka Imam Al-Marwazi dengan izin Allah sembuh berkah tulisan ayat dan doa tersebut. Ayo, so bilang syirik, berani nggak Imam Ahmad bin Hanbal melakukan kesyirikan? Berani tidak orang Wahabi? Imam Al-Marwazi melakukan kesyirikan, berani gak orang Wahabi berkata demikian? Jangan bisanya nuduhnya kepada orang NU saja, ya, karena orang NU pun punya kitab-kitab ulama jenengan, punya orang NU mau dipelajari, tahu sebagai bukti nyata, bukti ke mata-mata. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal nih, Kitabul Usril Wiladati, tulisan untuk memudahkan wanita yang sulit melahirkan. Qala Al-Khallal, haddatsani Abdullah bin Ahmad, putra Imam Ahmad bin Hanbal, qala berkata, ra'aitu abi yaktubu lil mar'ati, aku melihat dengan mataku sendiri ayahku menulis lil mar'ati, untuk menolong wanita, idza asra 'alaiha wiladatuha, ketika wanita-wanita tersebut susah melahirkannya, fi jamin abyadha aw syai'in nadhifin, pada piring yang polos ataupun bagian-bagian benda yang bersih lainnya yang suci, kertas, kain dan semacamnya. Yaktubu haditha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menuliskan isi kandungan dari riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalimat doa dan ayat Quran, petikan-petikan doa dan ayat Quran, yakni la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin,
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Ditulis kemudian pakai za'faron, dilebur di air, diminumkan dan dibasuhkan kepada perut wanita yang sedang hamil kesulitan melahirkan tersebut. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang fikihnya sering dicatut sebagiannya oleh orang Wahabi. Bagaimana bahkan dengan Syekh Ibnu Taimiyah pada bab Kitabul Lirru'ab, tulisan untuk menyembuhkan orang yang mimisan ataupun sedang pendarahan. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaktubu ala jabhatihi. Syekh Ibnu Taimiyah, kata Syekh Ibnu Qayyim, kata muridnya, Syekh Ibnu Taimiyah guruku seringkali menulis pada kening, pada dahi orang yang sedang pendarahan. Apa yang ditulis? Petikan ayat Quran. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i ma'aki wa ghidal ma wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Wa sami'tu yaqulu, dan aku mendengar Syekh Ibnu Taimiyah berkata, katabtuha li ghairi wahidin fabara'a, aku bukan hanya menuliskan pada satu orang saja tapi kepada banyak orang, maka sembuh. Berani enggak orang Wahabi mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah berbuat syirik? Nah, tanyain pada teman-teman yang Wahabi, ya, berani enggak mereka mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah berbuat syirik karena juga melakukan apa yang dituduhkan kepada kita? Nah, ini jawaban telak, ya. Yang penting harus pakai adab. Tulisan-tulisan doa jangan sampai diduduki, jangan dibawa ke toilet. Tulisan doa ditelantarkan, jangan, harus dimuliakan. Namanya azimatun, sesuatu yang agung, karena tulisannya adalah ismul a'zam, asma-asma Allah, asma Rasul yang mulia. Maka orang Jawa nyebutnya jimat. Sing siji kudu di rumah, dijaga. Karena kalau minta lagi sama Mbah Wali, kata Mbah Wali dapat susah itu juga nulisnya. Isinya ismul a'zam, orang kita nyebutnya isim. Betul tidak? Ada yang menuliskan ulama seperti Imam Al-Ghazali, beliau membuat kitab Al-Awqaf. Jadi di situ ada rumus-rumus pembuatan doa dengan menggunakan 4 balok, 3 balok, 5 balok seperti itu dengan sandi. Karena penggunaan tulisannya menggunakan sandi, maka ketika ada rumusnya tepat, namanya wafaqo yuwafiqu muwafaqatan, wafaq orang kita bilangnya. Paham ya? Nah, makanya ngaji, ojo gemblung baik, ya, enggak bisa lah gitu memperdalam agama hanya dengan melototin internet. Ada yang dibukanya website Wahabi semua, yang terdepan website Wahabi. Orang kita, kenapa website kita kurang? Karena orang kitanya sendiri males. Orang AR saja membuka www.ahbabrasul.com itu jarang. Ayo sok aku, mungkin nggak kenal apa itu website kita itu, ya, jarang orang kita sendiri. Orang NU membuka NU channel, NU online, itu juga jarang, ya kan? Kalau saya lihat video Wahabi, videonya Wahabi itu satu video ditonton 3,7 juta orang. Oh, masya Allah, ini orang yang jadi pokoknya banyak banget jadinya gitu kan.